Kita diajarkan al-musalsal bil awwaliyah, berkasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tapi sahabat kita begitu ngaji pertama, hadis pertama yang dibahas adalah ainallah. Nah, ini semua ainallah. Semua mesti mengatakan fis sama, alal arsh, jalisun ala kursihi, alal arsh, istaqarra wa jalasa. Siapa yang tidak berkeyakinan seperti ini, maka dia kafir. Berarti dia mu'attilah, berarti dia ta'til. Lama saya merenung, kenapa ini yang dipilih? Saya menduga untuk mengeluarkan ustadz-ustadz yang ngaji, karena saya termasuk yang dikeluarkan. Jadi Somad itu mengatakan, coba tengok video dia mengatakan istaula. Di tempat lain dia tafwid, serahkan kepada Allah. Berarti dia tidak meyakini Tuhan fis sama. Coret nama dia. Itu. Jadi sementara kita dulu di pondok diajarkan kalau sudah begitu berarti kan mengatakan Tuhan duduk di atas arsy bisa ditunjuk, bukan mujassimah, tajassim. Berarti orang yang mengatakan seperti ini mujassimah, kayak. Ya, sebenarnya dibagi ya. Dibagi. Karena orang yang mengatakan Allah fis sama itu macam-macam. Jadi kata fis sama itu sebenarnya kan kita kalau mau pakai paham sederhana, contoh aja contohnya. Saya lusa itu ada di langit sama Kiai Ma'ruf Azin, turun di Pekanbaru. Kalau yang disebut saya di langit berarti dalam konteks kami ya naik pesawat lah. Nah, ketika ada ayat misalkan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, ya, sumber air hujan itu di langit. Yang dimaksud di langit dalam konteks hujan adalah awan, kan? Ketika ada nas mengatakan malaikat itu fis sama, yang dimaksud fis sama dalam konteks malaikat adalah langit yang lapis 7 itu. Ketika ada nas yang mengatakan Allah fis sama, maka harus tahu Allah itu tidak seperti manusia, nggak naik pesawat. Allah itu tidak seperti awan, hujan, tidak seperti malaikat. Fis sama dalam konteks Allah itu adalah tidak bertempat. Sebenarnya itu arti fis sama. Jadi Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak ada kaitannya dengan makhluknya. Nah, itu yang dimaksud fis sama. Jadi ulama salaf kalau mengatakan fis sama itu sebenarnya. Tapi kemudian ada muncul golongan karomiyah, mujassimah karomiyah, yang mengartikan secara literal. Fis sama itu artinya Allah bertempat di langit, istiqrar di langit. Nah, ini yang mujassimah. Jadi tergantung kalau mengatakan fis sama, siapa dulu yang mengatakan itu? Siapa yang ngomong? Tahu indikasi. Harus tahu gitu kan. Karena sama istilah belum tentu sama maksud. Ya, kita umpamakan begini. Ada orang laki-laki dewasa, ya besar, kemudian bilang, saya ini suka anak kecil. Kita harus lihat dulu backgroundnya. Dia orang waras, biasa gitu kan, atau pedofil gitu kan, atau jangan-jangan kanibal gitu kan. Mau dimakan ya. Jadi maknanya beda. Iya. Kalau orang waras suka anak kecil, suka main. Sayang. Kalau dia pedofil, suka anak kecil itu maksudnya ya itu gitu kan, mau melecehkan secara seksual. Kalau yang mengatakan kanibal sih suka anak kecil, mau dimakan itu anak kecil. Jadi sama istilah bisa beda makna. Bisa beda makna. Jadi makanya kita harus tahqiq ya. Ketika ada orang mengatakan kita pasrahkan pada yang di atas misalkan. Itu akidahnya apa? Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya itu ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya ya dia bicara di atas, maksudnya tidak meyakini bahwa Allah itu ada bertempat di atas, enggak. Cuma sekedar istilah bahwa kita mengagungkan Allah, itu al-ali gitu. Ya tidak masalah. Tapi kalau yang mengatakan itu orang mujassimah, karomiyah ya, Wahabi itu neo karomiyah ya. Pengikut karomiyah sebenarnya. Mereka nggak sadar tapi. Iya, yang dibahas selalu Mu'tazilah, selalu Jahmiyah. Nggak pernah bahas karomiyah. Coba mereka bahas karomiyah, bahas diri sendiri itu. Ya, mereka nggak kenal kan gitu kan. Nah, oke. Jadi tergantung orangnya. Dan ini lagi, Asy'ariyah itu sebenarnya akidah yang dipakai oleh orang awam. Saya pernah
pernah beberapa kali saya punya kelas ini kelas umum, basicnya sekolah umum. Saya tanyakan, kalian alumni pondok tidak pernah tahu ilmu kalam? Tahu saja tidak, apalagi belajar. Tahu saja tidak. Saya tanya, tahu maknanya Allahu Akbar? Dia jawab, Allah Maha Besar. Tahu. Oke. Maksudnya Maha Besar itu apa? Gede tak? Seluruhnya diam. Tidak ada yang berani jawab besar. Kenapa? Karena secara fitrah jawaban itu dia sadar ini bermasalah. Kalau gede seperti itu raksasa toh. Masa menyembah raksasa kan begitu. Jadi dia nggak ada yang kenapa kalian? Saya tanya kenapa kalian nggak jawab? Karena kalian merasa tidak benar kan? Iya. Nah, jadi secara fitrah orang tidak akan meyakini Allah bertempat itu tidak, kecuali dididik seperti itu, doktrin seperti itu. Nggak mikir Allah di langit. Yang dimaksud adalah Allah Maha Tinggi. Nggak mikir dia di langit artinya di atas sana ada begitu. Terus nuzul misalkan. Kalau cerita hadis nuzul ke orang awam, ya pahamnya kita suruh tahajud, suruh ibadah malam. Nggak akan berpikir bahwa ketika malam ada besar sekali Tuhan turun dia, mengorbit dia. Karena setelah subuh kan ke atas lagi. Padahal bumi berputar, subuh terus itu kan. Akhirnya mengorbit di tempat yang ada subuhnya. Nggak naik-naik lagi gitu. Nggak akan ada pikiran seperti itu. Pikirannya adalah pikiran seperti Asy'ariyah. Oh, maknanya bukan begitu. Kan itu Tuhan yang dibahas. Ini bukan pesawat yang dibahas. Bukan makhluk. Nah, begitu. Jadi ketika salafun salih mengatakan Allah fis sama, misalkan, atau ada hadis, seandainya hadis itu kita anggap sahih, ya, banyak ulama hadis menganggap hadis aina Allah itu mutarrib, ya, karena ada riwayat-riwayat lain mengatakan pertanyaan Nabi bukan itu, tapi atasyhadina alla ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Jadi kan sesuai kaidah mengetes keimanan seseorang itu bukan dengan bertanya di langit, karena musyrikin kalau ditanya aina Allah fis sama, berarti kan budak itu udah jelas masih tetap. Nah, ini yang banyak ulama yang kemudian mengatakan hadis ini secara makna juga bermasalah, ya. Oke, jadi seandainya pun mengatakan itu, maka maksudnya harus maksud yang benar, bukan dalam maksud Allah punya alamat tempat tinggal, ada koordinat khusus begitu kan, di atasnya benda yang namanya aras begitu. Bukan seperti itu, tetapi dalam makna yang layak baginya, yang Allah itu bukan jisim, berarti istawanya bukan istawa jisim, di langit bukan di langit dalam arti di langit seperti makna yang kita berlakukan pada jisim, dan seterusnya. Jadi sebenarnya simple. Berarti semua masalah yang ribet ini masukkan ke Kiai Abdul Wahab Ahmad, setelah simple baru dibalikkan lagi ke masyarakat. Mesin penyimpel masalah. Ya.